Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Tukang Servis Desa. Oke, hari ini saya kedatangan HP Redmi 8A ya, dimana info usernya ini fix LCD kena ya. Dan ini langsung saja saya bongkar HP-nya, lepas SIM tray dan lanjut buka backdoor belakangnya. Dan itu hati-hati ya untuk membukanya karena ada fleksibel fingerprintnya di bagian sebelah kanan ya. Dan saya lepas dulu untuk fleksibel fingerprintnya karena ini bisa dilepas dari bagian atas, jadi saya lepas dari bagian atas ya, dari bagian tutup backdoornya ya. Aduh ya, hampir saja ini copot ya, ininya tombolnya ya. Takutnya kalau tombolnya copot ini jatuh ke sana kemari ya, nanti malah susah dicari. Lanjut lepas tutup mesin atas dan tutup mesin bawah ya, karena untuk mengangkat konektor LCD nya harus dibuka dari bagian tutup mesin atas, dan untuk memasang fleksibelnya harus dimasukkan dari bagian tutup mesin bawah ya, karena ini posisinya satu ini ya. Ini posisi tutup mesinnya terpisah ya, bukan menjadi satu. Oke, lanjut lepas tutup mesin bawah. Jadi ini karena posisi terpisah, jadi harus dilepas satu persatu ya untuk bagian tutup mesinnya. Oke, lepas dulu baut-bautnya dan tunggu sampai bautnya habis semua ya. Oke, lanjut angkat tutup mesin atas, dan ini dia angkat LCD-nya ya. Oke, LCD yang lama diangkat dulu, dan ini dia penampakannya ya. Ini kayaknya ada bekas ini juga ya, kayak masuk air ya, dan ada campuran lem lain juga ya di bagian frame LCD-nya. Oke, setelah mengangkat LCD lama, di sini saya sudah siapkan LCD barunya ya. Dan untuk LCD baru wajib dicoba, karena takutnya apabila ada kendala pada LCD baru terjadi kerusakan atau hal-hal lain, bisa dikembalikan ya, dikonfirmasi ke tokonya ya. Oke, saya coba hidupkan dulu dan lanjut untuk pengetesan LCD baru. Tunggu beberapa saat sampai benar-benar tampil ke tampilan menu. Oke, tunggu beberapa saat, dan ini kayaknya harus lumayan sabar ya untuk menunggu. Dan alhamdulillah sudah sampai ke tampilan menu. Di situ saya coba-coba, ternyata alhamdulillah sentuhnya normal ya, tidak ada masalah. Dan dicek yang lain juga aman ya. Kemudian lanjut matikan LCD HP-nya dan lepas LCD yang baru ya, dan lanjut untuk ke pemasangan LCD yang baru. Oke, di sini untuk bagian framenya harus dibersihkan dulu ya, dan ini kayaknya agak lumayan lama untuk membersihkan bagian framenya, jadi saya skip ya. Oke, sebelum dipasang di lem LCD barunya, ini saya coba presisikan dulu ya, dan jangan lupa lepas juga untuk bagian plastik-plastik yang ada di kamera dan yang di belakang fleksibelnya juga ya. Oke, lanjut pengetesan dulu sebelum dilem, dan ini alhamdulillah cukup presisi ya. Setelah dirasa pas, lanjut ke pengeleman ya, sambil dibersihkan juga untuk meja kerjanya, dan dikasih lem secukupnya, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit juga. Usahakan merata ya, bagian kiri kanan, depan belakang, atas bawahnya ya. Dan untuk di bagian atas itu ada sensor, jadi kasih secukupnya ya, jangan juga untuk menutup sensor. Oke, kasih lem secukupnya, lanjut pasang LCD barunya, dan tekan pelan-pelan bagian sisi-sisinya ya.
Alhamdulillah sudah terpasang LCD barunya. Sambil menunggu lem kering, lanjut ke pemasangan, merapikan bagian tutup mesinnya ya. Sebelumnya saya lepas dulu untuk buat pengganjal di mesin, karena apabila tidak dilepas nanti malah terganjal ya untuk bagian ini, bagian mesinnya. Oke, lanjut pemasangan dan dirapikan kembali ya, sambil dicek juga bagian-bagian yang lainnya. Oke, lanjut pemasangan bagian tutup mesinnya, dan ini sudah siap ya, tinggal lanjut merapikan bagian-bagian yang lainnya ya. Pasang baut-bautnya untuk bagian tutup mesin bawah dan bagian tutup mesin atas ya. Sini karena belum saya pasang fingerprintnya, jadi saya lepas dulu untuk bagian tutup mesin bawah, dan ini kamera juga belum saya pasang ya. Lanjut pasang kamera. Oke, sambil dipaskan lagi, kemudian pasang fingerprintnya. Ini karena di bawah tutup mesin ya, jadi ini agak lumayan ribet ya untuk memasang fingerprintnya. Kemudian lanjut pasang baut-bautnya, dan alhamdulillah sudah hampir selesai ya. Oke, rapikan juga baut-bautnya, kemudian setelah itu lanjut pasang fingerprint di bagian belakang backdoornya ya. Oke, alhamdulillah sudah terpasang semua untuk baut-bautnya. Lanjut untuk fingerprint bagian belakang backdoor, rapikan juga, dan ini sambil menunggu lem kering ya. Bisa digunakan menggunakan ini ya, karet atau isolasi atau yang lainnya ya, untuk menahan agar LCD-nya tidak terangkat ya, dan sambil menunggu lem kering. Oke, sambil bersihkan juga untuk bagian-bagian sisa-sisa lem yang di bagian luar LCD-nya ya. Bersihkan pelan-pelan, jangan terlalu kuat untuk menekannya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang lagi dan memberikan konten-konten yang menarik. Dan alhamdulillah untuk tombol-tombol juga aman, dan saya cek juga tidak ada cahaya-cahaya yang keluar. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.